Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Agustus 2025 yang berarti usia kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ke-80 tahun. 8 dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka. Sudah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh anak bangsa. Bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus atau ketak terbatasan. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tidak pernah putus. Arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Makna persatuan menjadi refleksi dalam tema Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, yaitu bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini visi besar negara yang diperjuangkan bersama oleh pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Bersatu berdaulat bermakna semangat yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kerukunan antar warga dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan demi kesejahteraan rakyat itulah Prabowo Gibran melalui 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat, pemerintah Prabowo Gibran fokus memastikan kesejahteraan masyarakat. Bapak, Ibu, sebagai rakyat Indonesia, kita harus tahu dan paham apa itu 8 Astacita. Astacita ini digunakan sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur, khususnya dalam konsep pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. 8 Astacita itu adalah: 1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini menegaskan kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan nilai hidup, serta menjaga tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia. 2. Penguatan pertahanan dan keamanan nasional. Memperkuat ketahanan nasional di dalam menghadapi tantangan global dan dinamis. 3. Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Ini mengelola bonus demografi untuk menciptakan peluang kerja dan mendorong pertumbuhan wirausaha. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender. Pada program keempat ini berfokus
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci daya saing bangsa serta memastikan kesetaraan gender. Yang kelima, hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi. Ini mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Yang keenam, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Memperkuat desa sebagai subjek pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketujuh, reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam poin ketujuh ini, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan efektif. Sedangkan yang kedelapan, harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. Pada poin ke-8 ini, menjaga kelestarian lingkungan, menghargai keberagaman budaya, dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Bapak, Ibu, untuk selanjutnya juga perlu saya informasikan agar Anda semua dapat memahaminya. 17 program prioritas Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi misinya, yaitu 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan atau perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, termasuk sumber daya maritim, untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Bapak, Ibu, sedangkan 8 program hasil terbaik cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, ada 8 program itu, yaitu 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial dan generasi atau Gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah. 8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Bapak Ibu, 80 tahun Indonesia Raya merdeka. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran serta motivasi dalam hidup kita. Pelajaran dan motivasi itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan. Ini mengingatkan pada nilai-nilai universal, kemerdekaan, dan keadilan. Merdeka bukan berarti bebas dari tanggung jawab, tetapi merdeka berarti bebas untuk berkarya dan membangun. Ini menekankan bahwa kemerdekaan membawa kewajiban. Kemerdekaan adalah hak, menjaganya adalah kewajiban. Ini berarti menegaskan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan. Perjuangan belum selesai selama masih ada ketidakadilan dan kesenjangan. Ini menyeratkan bahwa kemerdekaan sejati belum tercapai selama masih ada masalah sosial. Jangan pernah bermimpi untuk merdeka ketika kita sendiri malas untuk mengejarnya. Pembelajaran ini telah menyadarkan kepada kita bahwa kemerdekaan memang harus diraih dengan usaha yang keras dan perjuangan yang keras pula. Merdeka dalam pikiran, merdeka dalam tindakan, merdeka dalam membangun negeri. Ini menggambarkan bahwa kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Ini mengingatkan kepada kita semua, pentingnya kita itu harus menghargai pengorbanan dari para pemimpin kita, pengorbanan dari para pejuang kita. Kemerdekaan adalah awal dari perjuangan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Ini menyeratkan pesan, menekankan bahwa kemerdekaan adalah titik awal untuk perubahan positif. Jangan pernah mengaku sebagai pemuda Indonesia jika tidak mau berjuang dalam mewujudkan cita-cita. Nasihat bagi kita, semangat juang bagi generasi muda. Karena merdeka adalah cahaya dalam kegelapan. Marilah kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat pemerintah Prabowo Gibran fokus memastikan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita bersatu bergandengan tangan, bersama-sama
kita wujudkan 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.